Kalau konteksnya di teman-teman, sebagian besar sebenarnya tidak terlalu menganggap itu ada. Walaupun kami juga berpikir bahwa apapun bentuknya, koreksi terhadap pemerintahan hari ini itu sepanjang rakyat mengikuti, it's okay. Tapi person to person yang seringkali hadir di sini sebenarnya tidak menganggap bahwa itu penting, kecuali memang mungkin pada saatnya dibutuhkan. Oke, Assalamualaikum Prof. Yudi. Waalaikumsalam. Yudi ini adalah presidium dari Forum Negarawan. Prof, ini Forum Negarawan ini kan udah 5 kali ya Prof ya? Ya. Dan persisten dan konsisten dengan tema-tema kenegarawanan. Sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dari persistensinya dari Forum Negarawan ini terus mengadakan kegiatan-kegiatan? Ada 5 ya. Pertama, tentu saja kami ingin mengkonsolidir beberapa tokoh yang punya pikiran tentang kebangsaan. Kita tahu sesungguhnya yang berhak melakukan itu kan lembaga tertinggi dulu yang kemudian menjadi lembaga tinggi namanya MPR. Tapi kami melihat MPR tidak sungguh-sungguh mengkonsolidir pikiran para negarawan atau mereka yang kita sebut sebagai senior thinker di Indonesia. Yang kedua, kami melihat serpihan itu berdiri sendiri-sendiri sehingga kurang powerful, kurang pemberitaan, sehingga kurang diapresiasi. Yang ketiga, tentu saja ini menjadi tempat di mana para free thinker itu terbebas dari ancaman-ancaman intimidatif yang kadang-kadang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak suka terhadap kritisisme. Yang keempat, tentu saja kami begitu senang setiap bulan, tepat waktu, dan bergantian tempatnya karena memang kami ingin memberi contoh bahwa dalam konteks bernegara dan berpancasila itu sebaiknya sesungguhnya adalah keteladanan tepat waktu, keteladanan tema, keteladanan apapun yang nantinya bisa berdampak pada generasi lain agar mereka tidak kehilangan contoh. Yang terakhir tentu saja karena kami semua berpikir, bernulis yang sama tentang keresahan-keresahan yang terjadi di Indonesia saat ini gitu. Itulah yang menyebabkan 5 kali pertemuan, nanti saya yakin juga yang ke-6, yang ke-7 itu akan terus lurus, terus persisten, terus fokus pada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negara ini. Prof, ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari 5 kali ini pesan-pesan kenegarawanannya itu kan sudah cukup jelas ya. Tapi kita belum melihat nih, ada nggak misalnya dari pesan-pesan kenegarawanan itu yang sudah mempengaruhi kebijakan publik misalnya di Indonesia? Kalau hitungannya pasti tidak sebanyak yang kami harapkan, tapi kalau 1-2 pasti sudah ada. Misalnya isu soal moratorium utang itu sempat menjadi bahasan yang mengkonstrain keinginan Pak Jokowi menjadi orang yang disebut sebagai meniru Pak SBY agar bisa melunasi salah satu utang bilateral, dan kemarin diumumkan oleh Bu Sri utang kita ke IMF bisa diselesaikan. Misalnya itu ya, walaupun lagi-lagi itu hanya ya sedikit sekali dari harapan beberapa tokoh yang hadir dan menyampaikan. Tapi kita sadar bahwa dalam politik memang tidak bisa mengambil semua, sehingga ya kita tahu betul bahwa sedikit pun masih lumayan dibanding tidak sama sekali. Yang kedua misalnya isu soal korupsi, itu kan seringkali juga kita sampaikan di Forum Negarawan. Direspon oleh Capres misalnya Pak Ganjar, kami kalau menjadi presiden tentu saja akan merespon isu-isu korupsi sebagai musuh utama, karena memang diakui atau tidak tren korupsi kita meningkat luar biasa, dan itu sekarang terjadi di seputar istana. Berapa kali terjadi penangkapan terhadap menteri-menteri yang itu adalah menteri-menteri utama, bahkan itu tidak ingin terulang oleh calon-calon presiden berikutnya. Pak Anies juga sempat mengatakan itu, Pak Prabowo juga sempat mengatakan itu. Terlepas misalnya itu juga constraint dari kelompok-kelompok lain. Tapi tentu saja karena banyak orang tua di sini, mau baik purnawirawan maupun guru besar, pesan bahwa
musuh utama negara ini salah satunya korupsi, itu saya kira didengar oleh mereka. Karena sebenarnya targetnya bukan hanya di pemerintahan ya Prof ya, tapi seluruh bangsa Indonesia ya, yang diharapkan kemudian apalagi generasi muda jadi bisa menghasilkan negarawan di masa depan. Sebenarnya itu kan Prof ya. Ya, long termnya begitu. Long termnya bayangan kami para inisiator sekaligus presidium adalah orang-orang yang aktif di forum kenegaraan ini nanti mungkin bisa di DPA kalau kita kembali ke konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang tanggal 18 itu, bisa juga di Wantimpres, bisa juga di Lemhanas, bisa saja di tempat-tempat di mana agregasi pemikiran itu menjadi lebih utama dari sekedar agregasi keuangan yang maha kuasa. Tapi dalam jangka panjang memang ini diorientasikan ke generasi muda agar pengulangan pengisian dan jabatan elit itu tidak serta-merta hanya diisi oleh mereka yang punya uang, tapi oleh mereka yang mungkin punya gagasan besar soal kenegaraan, soal kebangsaan, soal Nusantara, soal Indonesia, dan seterusnya. Artinya kedepannya bukan tidak mungkin forum negarawan malah bisa menjadi sebuah sekolah ya Prof ya. Sekolah dalam artian harfiah ya, ada gedung, ada lembaga, badan hukumnya. Kami tidak sempat memikirkan situ, tapi tidak menolak kalau misalnya cita-cita ini tidak diwadahi oleh negara. Tapi kalau cita-cita ini diwadahi oleh negara, seperti yang saya sampaikan, teman-teman ini bisa mengisi struktur-struktur intelektual negara, kayak Lemhanas. Jadi Lemhanas itu mestinya diisi oleh orang yang tidak berbasis partai politik, karena partai politik itu wilayah pasar, tapi diisi oleh mereka yang punya gagasan. Dan siapa yang punya gagasan? Yang mengikuti program-program forum negarawan. Tetapi kalau negara tidak merespon itu, Wantimpres diisi juga oleh anggota-anggota partai politik, MPR juga hampir semuanya partai politik, ya otomatis mungkin akan ada pikiran agar ini dilembagakan menjadi lebih sebagaimana pikiran-pikiran yang lain. Sebenarnya kalau kita mau jujur, anggota-anggota atau para presiden ini dulu juga bagian dari Pemerintahan. bukan bagian dari mereka yang memikirkan berdirinya BPIP. Saya kan salah satu aktor utama itu. Jadi harapannya BPIP itu sebagai lembaga negara yang non partisan memiliki sikap kritis terhadap semua saja, termasuk kepada penyelenggara negara, karena basisnya itu intelektual. Basisnya itu bukan uang, bukan rekomendasi apapun, kecuali karena memang kemampuan dirinya di dalam menyampaikan, merumuskan apa adanya dari kondisi yang ada. Nah, lagi-lagi sayangnya lembaga itu dibajak oleh elit politik sehingga sekarang seperti menjadi bagian dari partai politik. Seperti ya, saya tidak bisa memastikan itu partai politik, tapi sebagian besar diisi oleh orang-orang partai sehingga daya kritisnya itu menurun. Oke, Prof, mungkin ini agak di luar soal negarawanan, tapi ini kita bisa menarik sebenarnya, bisa belajar tentang konsep negarawan dari isu-isu mutakhir. Nah, misalnya lagi rame selain soal capres-capresan, juga ada isu soal people power nih. Apakah people power juga sebuah sifat mewakili sifat kenegarawanan? Kalau konteksnya di teman-teman, sebagian besar sebenarnya tidak terlalu menganggap itu ada. Walaupun kami juga berpikir bahwa apapun bentuknya, koreksi terhadap pemerintahan hari ini itu sepanjang rakyat mengikuti, it's okay. Tapi person-to-person yang seringkali hadir di sini sebenarnya tidak menganggap bahwa itu penting, kecuali memang mungkin pada saatnya dibutuhkan. Oke, artinya perubahan yang ingin digalang, yang ingin didorong oleh forum negarawan adalah perubahan yang sifatnya gerakan moral dan intelektual ya Prof? Ya, kalau mau ditambah konstitusional. Konstitusional artinya berarti elemen-elemen dari forum negarawan ini berada di posisi-posisi strategis yang menentukan. Bukan. Yang kami maksud dengan konstitusional itu artinya seburuk apapun presiden yang sedang menjalankan tugasnya sebagai presiden, kecuali dia melanggar berat, ya sebaiknya dituntaskan 5 tahunan. Jadi proses pergantian yang luar biasa itu hanya dimungkinkan kalau rakyat banyak sudah tidak mengendaki. Tapi kalau faktanya rakyat banyak masih diam, rakyat banyak masih 100 orang, 200 orang, bahkan 1000 orang, forum negarawan tidak merekomendasikan untuk melakukan hal-hal itu.
Tapi tentu saja kami mendukung proses-proses konstitusional itu. Jadi kalau konstitusinya hari ini mengatakan presiden dipilih 1 kali untuk 5 tahun, ya kita ikuti. Oke, Prof, mungkin ini terakhir ada saran untuk yang menonton, ya, terutama mungkin ada segmen tertentu yang ingin disasar oleh forum negarawan yang ingin disampaikan pesannya. Silakan, Prof. Ya, saya tentu saja mengajak, dan ini belum keputusan final ya, teman-teman yang aktif sebagai presidium negarawan akan mendatangi kampus-kampus, mendatangi pesantren, dan mendatangi pusat-pusat pusat-pusat kepemimpinan seperti Kadin, HIPMI dan sebagainya untuk mendiskusikan beberapa hal yang sangat strategis. Misalnya soal apakah kita harus selalu utang, padahal ada metode lain supaya kita memberi utang. Itu satu. Yang kedua, soal rekrutmen dan pola politik seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Didin misalnya, agar undang-undang pemilu itu bisa lebih luas. Yang ketiga juga kita ingin mendengar langsung kepada masyarakat dan mengajak mereka, terutama kelompok-kelompok akademik itu untuk mendesak kepada lembaga apapun yang ada di elit itu agar proses perjalanan dan pelaksanaan amandemen yang menghasilkan Undang-Undang 2002 itu ditinjau, dikaji ulang dan kemudian dikembalikan lewat proses-proses adendum tanpa harus melakukan keributan-keributan yang tidak harus dilakukan gitu. Itu adalah harapan kita, itu terutama harapan saya yang nanti akan kita coba ke beberapa kampus, dan beberapa kampus memang sudah sudah melambaikan tangan agar kita datang. Ini soal waktu saja saya kira. Alhamdulillah, berarti ini udah mulai masuk ke kampus-kampus ini, Prof, ya? Ya, ini percobaan pertama ke Yarsi, walaupun kita belum melibatkan mahasiswa karena yang mahasiswa dan dosen tadi lewat Zoom. Artinya ini satu langkah maju karena forum negarawan yang tadinya bermainnya kebanyakan bikin acaranya adalah di luar gedung akademik, sekarang masuk akademik, artinya legitimasi akademiknya lebih diakui gitu, Prof, ya? Iya, kira-kira begitu. Selamat, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.